Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Resti selaku dosen mata kuliah Airport Operation Management. Pada kesempatan kali ini, saya Diva Alifa Kusumawardani, NIT 2009-1035, akan melakukan presentasi terkait studi kasus fasilitas landset dan airset di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Baik, langsung saja memasuki terkait profil Bandara Ahmad Yani Semarang. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci, alasan saya mengambil Bandara Ahmad Yani Semarang ini karena Bandara Ahmad Yani Semarang ini adalah lokasi di mana saya melaksanakan PKL. Oleh karena itu, saya melihat langsung keadaan dan situasi yang terjadi di Bandara Ahmad Yani Semarang terkait analisis masalah fasilitas landset maupun airset. Sebelumnya, Bandara Ahmad Yani Internasional Semarang ini terletak di Kalibanteng, yaitu milik Pangkalan Udara milik TNI AD pada tahun 1995. Seiring berjalannya waktu, Bandara Ahmad Yani Semarang ini realisasi atas berubahnya status Pelabuhan Udara Kalibanteng, kemudian diubah status menjadi peningkatan frekuensi penerbangan sipil yang pada akhirnya Bandara Ahmad Yani ini dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Dengan berkembangnya arus global menjadikan pengguna jasa menghendaki adanya penerbangan internasional. Oleh karena itu, Bandara Ahmad Yani ini dianggap sebagai pintu gerbang atau ujung tombak lalu lintas udara yang lokasinya berada di bagian barat kota Semarang. Baik, langsung saja kita memasuki terkait analisis masalah landset di Bandara Ahmad Yani Semarang. Yang pertama ada area parkir, di mana dalam studi kasus permasalahan ini yaitu kurangnya ketersediaan fasilitas parkir di Bandara Ahmad Yani. Oleh karena itu, banyak pengguna jasa yang mengeluh atas kurangnya ketersediaan tempat atau lahan untuk parkir transportasi mereka, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yang kedua, ada money chair, yaitu di mana tempat pertukaran uang untuk ditukar dari rupiah ke rial maupun dari rupiah ke dolar ataupun sebaliknya, di mana bisa dilihat Bandara Ahmad Yani Semarang ini kan adalah suatu bandara internasional, sedangkan dalam fasilitas Bandara Ahmad Yani Semarang belum adanya money chair, sehingga dalam analisis studi kasus ini sangat menghambat terkait permasalahan tersebut, baik dari wisatawan maupun dari pengguna jasa yang akan melakukan penerbangan dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Selain itu juga Bandara Ahmad Yani Semarang ini kan sudah per Agustus kemarin melakukan rute dari Semarang ke Madinah. Hal ini juga menghambat terkait penukaran uang dari rupiah ke rial oleh jemaah umroh maupun dari jemaah umroh yang sudah melaksanakan ibadah umroh dan sampai di Indonesia akan menukarkan sisa uang rialnya ke rupiah. Oleh karena itu, menurut saya money chair ini sangat perlu diadakan di Bandara Ahmad Yani Semarang guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa di Bandara Ahmad Yani Semarang. Yang ketiga ada jasa layanan transportasi, di mana jasa layanan transportasi di Bandara Ahmad Yani Semarang ini kurang lengkap karena adanya transportasi hanya taksi dan Grab, Gojek maupun Maxim. Menurut saya Bandara Ahmad Yani Semarang ini perlu adanya busway ataupun travel yang kerjasama. Melihat Bandara Ahmad Yani Semarang ini kan belum adanya kereta. Oleh karena itu pentingnya menambah jasa layanan transportasi yang ada di Bandara Ahmad Yani Semarang ini untuk bekerja sama dengan transportasi yang ada di Semarang, baik itu busway ataupun travel yang memiliki tujuan ke beberapa kota terkait dengan kebutuhan pengguna jasa di Bandara Ahmad Yani Semarang. Selanjutnya memasuki bagaimana sih mengatasi solusi yang terjadi di permasalahan sebelumnya, yaitu ada area parkir, money chair, dan jasa layanan transportasi. Yang pertama, area parkir.
di mana pihak Bandara Ahmad Yani ini mengalokasikan infrastruktur untuk memperluas area parkir di bandara agar tidak terjadi kemacetan atau ngantri di area jalan yang akan memasuki departure atau arrival. Selain itu, terkait studi kasus Money Chain ini, di mana Bandara Ahmad Yani ini kan bandara internasional, harusnya mampu bekerja sama dengan bank yang berada di Semarang dan bersedia untuk membuka counter money chair di Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk itu, solusi ini dapat memudahkan para pengguna jasa untuk menukarkan uang. Yang ketiga, ada jasa layanan transportasi. Untuk itu, solusi yang terjadi dapat bekerja sama terkait pihak bandara dan pihak kedaerahan Semarang agar dapat mengkoordinasikan, memperluas jaringan transportasi agar terhubung di bandara serta dapat memudahkan penumpang menggunakan jasa layanan yang tersedia di Semarang. Baik, selanjutnya akan membahas terkait permasalahan airset. Karena sebelumnya sudah membahas terkait landset, selanjutnya saya akan mempersingkat terkait permasalahan airset di Bandara Ahmad Yani Semarang, di mana airset ini kan tidak sembarang orang yang bisa memasuki kawasan, harus ada izin khusus. Contohnya, bagi penumpang harus memiliki tiket pesawat pada hari itu juga yang akan terbang. Baik, yang pertama ada retak dan lubang di area runway, di mana permasalahan ini sangat berbahaya karena akan membahayakan suatu pesawat udara untuk melewati. Yang kedua, kurangnya fasilitas airset ini mesin self check-in, di mana mesin self check-in yang berada di area check-in ini sangat bermasalah. Saat akan digunakan oleh penumpang, mesin ini tidak mau beroperasi dan tidak mengeluarkan pas tiket, sedangkan penumpang sudah memasukkan kode booking dengan benar pada mesin self check-in sesuai prosedurnya. Selain itu juga yang ketiga, saat penumpang sudah memasuki di area X-ray, terdapat mesin security checkpoint yang bermasalah, tidak bisa mendeteksi barang bawaan penumpang dengan jelas dan cepat. Dengan adanya permasalahan ketiga di atas, akan menghambat suatu penerbangan di bandara dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengecek barang bawaan penumpang satu persatu. Hal ini dapat menghambat proses pencetakan tiket secara mandiri dan beresiko karena dapat memperlambat proses check-in hingga ke ruang tunggu. Selain itu, dikhawatirkan terjadinya penumpang yang lalai dan tertinggal pesawat. Baik, yang terakhir memasuki bagaimana upaya mengatasi permasalahan airset, yaitu solusi yang pertama memperbaiki dan merawat secara khusus, yang kedua mengganti mesin dan alat yang baru, serta mengecek secara berskala apakah barang itu benar atau tidak, ataupun sudah diperbarui atau belum. Menurut saya pihak bandara ini maupun petugas AMC agar lebih teliti dan sadar akan rusaknya runway yang terjadi, di mana banyak lubang dan retak yang ada di beberapa runway, karena sangat beresiko tinggi bagi pesawat udara saat akan take off maupun landing. Oleh karena itu harus ada pemeliharaan khusus dan lebih diperhatikan lagi untuk diperbaiki agar tidak terjadi suatu masalah apapun di bagian runway. Serta untuk permasalahan self check-in dan security checkpoint, seharusnya pihak bandara memiliki barang tersebut lebih dari 2 agar apabila salah satunya mati dan tidak bisa dipergunakan, ada fasilitas cadangan yang dapat digunakan saat dibutuhkan, sehingga mampu memudahkan akan penghambatan tersebut. Serta pihak bandara harus memberikan perawatan khusus setiap minggunya, dan harus dicek apakah alat tersebut bisa digunakan dengan baik atau tidak. Melihat mesin self check-in dan security checkpoint ini kan adalah sangat penting bagi suatu pelayanan penerbangan, maka dari itu harus dirawat dengan benar karena barang ini elektronik dan sensitif akan hal kerusakannya. Baik, presentasi saya pada hari ini terkait analisis studi masalah lineset dan airset di Bandara Ahmad Yani Semarang. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.